Bahaya listrik. Bahaya arus listrik terhadap manusia, shock atau terkejut, pingsan, terbakar, sampai kematian. Denyut jantung yang tersengat listrik. Keadaan normal, terkena sengatan listrik. Denyut normal, 80 kali per menit, diperintahkan 100 kali per detik. Pengaruh medan listrik dan medan magnet terhadap manusia. Medan listrik dan medan magnet di tempat kerja, SUTR, SUTM, SUTT, dan SUTEP. Mesin pendingin, mesin ketik elektronik, mesin fotokopi, mesin las, printer, mesin kompresor, dan alat kerja komputer. Medan listrik adalah suatu medan atau lapangan yang dapat menimbulkan gaya pada partikel bermuatan listrik yang terletak dalam medan tersebut. Medan listrik itu sendiri timbul oleh adanya partikel bermuatan listrik atau dengan kata lain oleh adanya tegangan listrik. Medan listrik berkurang kekuatannya selaras dengan bertambahnya jarak dari sumber. Satuan dari medan listrik adalah kilowatt per meter. Medan magnet. Medan magnet adalah suatu medan atau lapangan yang dapat menimbulkan gaya pada benda-benda magnet atau partikel bermuatan listrik. Medan magnet ditimbulkan oleh benda-benda magnet atau konduktor yang dialiri arus listrik. Ada beberapa besaran dari medan magnet, salah satunya adalah induksi medan magnet atau rapat flux magnet. Pola medan listrik dan medan magnet dari suatu konduktor yang mengalirkan arus listrik. Sumber medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dan medan magnet alam. Cuaca cerah, awan mendung, dan medan magnet bumi. Medan listrik. Antara ionosfer dan permukaan bumi, udara cerah 100/500 volt per meter. Awan mendung yang mengandung potensial petir membangkitkan medan listrik. Medan magnet menyelimuti bumi, kekuatannya 40/70 mikrotesla. Sumber medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dan medan magnet buatan manusia. Medan listrik pada peralatan listrik. Berikut peralatan dan medan listrik volt per meter. Selimut listrik, stereo set, lemari pendingin, setrika listrik, pengering rambut, TV berwarna, penyedot debu, dan juga lampu pijat. Peralatan dan medan magnet. Pengering rambut, alat cukur, bor listrik, mixer, televisi, setrika listrik, frekuensi medan listrik dan medan magnet. 1. Spektrum frekuensi medan listrik dan medan magnet. Berikut gambarnya. Dua, radiasi bukan panggilan. Dan 3, radiasi medan listrik dan medan magnet dari SUTT atau SUTEP. Hasil pengukuran kuon medan magnet di bawah sudah 500 kV dan patogen oleh ITF. Hasil pengukuran kuon medan magnet di bawah sudah 500 kV Saluran Barat oleh ITF. Pedoman nilai ambang batas kuat medan listrik dan kuat medan magnet yang dipakai PLN. Peraturan Standar PLN SPLN nomor 112 1994 INC mengenai petunjuk batas-batas pemaparan terhadap medan listrik dan medan magnet
50 atau 60 Hz, rekomendasi WU IRPS 1990. Medan listrik, medan magnet. Referensi, keputusan direksi PT PLN Persero nomor 031. Tegangan yang timbul akibat arus bocor atau kesalahan ke tanah terhadap orang yang berada di sekitar instalasi tenaga listrik. 1. Tegangan sentuh. 2. Tegangan langkah. 3. Tegangan pindah. Tabel besar dan lama tegangan sentuh maksimum. Besar tegangan sentuh dan lama sentuh maksimum. Aturan umum, seseorang tidak boleh menyentuh walau sekejap pun peralatan dengan tegangan di atas 100 volt. Batasan besarnya arus listrik yang mengalir melalui tubuh manusia serta pengaruh langsung rasakan. Arus persepsi, arus mempengaruhi otot, arus fibrilasi, arus reaksi. Mengaruh arus listrik pada tubuh manusia. Berikut adalah tabel jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain. Tidak ada korelasi frekuensi gangguan kesehatan masyarakat yang terpajar medan listrik dan medan magnet dari SUTET berhubungan dengan jarak tempat tinggal terhadap jaringan. Dan juga tidak ada pengaruh dari besar dan lamanya pemajanan medan listrik dan medan magnet terhadap derajat kelainan fungsi sistem tubuh. Dari hasil pengukuran, ternyata kuat medan listrik dan kuat medan magnet dari SUTT atau SUTET masih jauh di bawah ambang batas yang direkomendasikan WHO atau IRPA, sehingga dalam batas tertentu di atas SUTT atau SUTET tidak akan menimbulkan masalah kesehatan. Namun, ketakutan serta kekhawatiran masyarakat adalah wajar dan sebagai upaya untuk memperkecil dampak negatif SUTT atau SUTET terhadap kesehatan masyarakat, perlu dilakukan penyuluhan yang efektif kepada masyarakat umum. Tidak ada korelasi antara gangguan kesehatan seperti sakit kepala, kelelahan mental, pusing kepala, keguguran, susah tidur, bradikardia, tashikardia, indikasi tumor dan leukemia terhadap pajanan medan listrik dan medan magnet. Dari hasil penelitian mengenai dampak medan elektromagnetik akibat pemakaian tenaga listrik, khususnya SUTT 150 kV atau SUTET 500 kV pada daerah Singosari, Gresik, serta Dharma Husada Indah, Surabaya. Dari hasil pengukuran medan elektromagnetik akibat SUTT atau SUTET, diperoleh data bahwa kuat medan listrik dan kuat medan magnet masih jauh di bawah level toleransi berdasarkan standar IRPA dan INMC. Masalah yang dihadapi penduduk lebih condong kepada masalah psikologis dan tuntutan mendapatkan ganti rugi. Penelitian sosiologi Kasnodi Harjo dan Soesanto dan Gani Hartono yang berusaha menelik keadaan dan hubungan sosial ekonomi dan gangguan SUTET 500 kV yang dikeluhkan penduduk dari daerah Cibinong dan Bekasi, Jawa Barat telah menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara keterpaparan penduduk yang berada di bawah jaringan SUTET dengan penyakit yang dilaporkan ataupun tingkat kesehatan masyarakat. Bahaya listrik pada tegangan tinggi atau ekstra tinggi. Bahaya listrik pada instalasi tegangan tinggi atau ekstra yang paling dominan adalah gradien tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi itu sendiri terhadap makhluk hidup maupun terhadap benda-benda lain yang berada pada daerah sekitarnya. Sebagai contoh, saluran udara tegangan tinggi, di mana saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat lanjang di udara bertegangan antara 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai standar di bidang ketenaga listrikan. Saluran udara tegangan ekstra tinggi, di mana saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat lanjang di udara bertegangan di atas 245 kV sesuai standar di bidang ketenaga listrikan.
Pada saat ini, lahan yang tersedia terasa semakin sempit karena pesatnya perkembangan di segala bidang. Demikian pula pertumbuhan penduduk yang cukup besar, sehingga jalur yang dilalui Sutet kemungkinan tidak dapat menghindari dan terpaksa harus melewati daerah dengan keadaan tertentu, seperti daerah pemukiman yang padat. Bahaya langsung terhadap tegangan tinggi atau ekstra tinggi terhadap manusia atau makhluk hidup lainnya adalah sangat langsung. Untuk mengantisipasi bahaya listrik pada tegangan tinggi atau ekstra tinggi, telah ditetapkan adanya jarak aman terhadap instalasi tegangan tinggi atau ekstra tinggi dimaksud yang disebut ruang bebas dan ruang aman, terutama di sekitar SUTT atau Sutet. Ruang bebas adalah ruang sekeliling penghantar atau kawat listrik SUTT atau Sutet yang besarnya tergantung tegangan, tekanan angin, dan suhu kawat penghantar. Ruang tersebut harus dibebaskan dari orang makhluk hidup lain maupun benda apapun, demi keselamatan orang, makhluk, dan benda lain tersebut. Demikian pula keamanan dari SUTT atau Sutet itu sendiri. Ruang aman adalah ruang yang berada di luar ruang bebas yang tanahnya masih dapat dimanfaatkan. Dalam ruang aman, pengaruh medan listrik dan kuat medan magnet sudah dipertimbangkan dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Untuk mendirikan bangunan di dalam ruang aman, tetap diperlukan izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ruang bebas dan ruang aman. Ruang bebas dan ruang aman dapat diatur besarnya sesuai dengan kebutuhan pada saat mempersiapkan rancang bangun. Pada saat mempersiapkan rancang bangun tersebut, ruang aman dapat diperluas dengan cara meninggikan menara dan atau memperpendek jarak antara menara, sehingga bila ada pemukiman yang akan dilintasi SUTT atau Sutet yang akan dibangun berada di dalam ruang yang aman. Faktor-faktor yang mempengaruhi ruang bebas dan ruang aman adalah tegangan, kekuatan angin, dan suhu di sekitar penghantar. Tegangan. Makin besar tegangan yang bekerja pada penghantar, makin besar jarak bebas minimum, yaitu jarak yang terpendek diizinkan antara kawat penghantar dan benda atau kegiatan lain sesuai dengan angka-angka yang tertera pada tabel V1. Angin. Makin besar tekanan angin, makin besar ayunan kawat penghantar ke kiri atau ke kanan pada suatu gawang. Ayunan yang terbesar karena pengaruh angin adalah pada kawat penghantar yang lengkungannya paling rendah, sedangkan ayunan semakin kecil ke arah menara. Suhu kawat penghantar. Makin besar suhu yang mempengaruhi kawat penghantar, makin mengendor kawat penghantar tersebut, sehingga andongannya menjadi lebih besar. Hal ini sudah diperuntukkan pada saat mendesain SUTT atau Sutet tersebut. Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh suhu di sekeliling dan suhu yang diakibatkan oleh besarnya arus yang mengalir pada kawat penghantar.